بالحق وأخزى الأحزاب وأتم نوره وجعل كيد الكافرين في تباب. نحمده سبحانه وتعالى على المسببات والأسباب ونعوذ بنور وجهه الكريم من المعاقبة والعذاب ونسأله السلامة من العذاب وسوء الحساب. أشهد أن لا إله إلا الله العزيز الوهاب وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المستغفر التواب المعصوم صلى الله عليه وسلم في الشيبة والشباب خلقه الكتاب ورأيه الصواب وقوله فصل الخطاب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الآل والأصحاب ما هبت الرياح بالبشرى وجرى بالخير السحاب. فيا معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وطاعته وقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang jamaah salat Jumat rahimahumullah. Marilah senantiasa kita bersyukur atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena pada saat ini kita bisa berkumpul di masjid yang penuh berkah ini, itu semua adalah karena karunia dan limpahan nikmat kepada Allah. Dan wujud syukur yang tertinggi adalah dengan menggunakan semua fasilitas nikmat tadi untuk taat kepada Allah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Tidak ada manusia yang hidup di dunia ini melainkan Allah berikan ujian, melainkan Allah berikan cobaan. Allah sudah menggariskan dalam surah Al-Baqarah 155 dengan bunyi firman-Nya, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarati wa basyiris sabirin. Dan sungguh-sungguh kami akan menguji kalian dengan sesuatu dari rasa takut, dari ketakutan, dan dari kelaparan dan kekurangan harta dan jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Hadirin, pada ayat tersebut Allah menggunakan dua huruf taukid, yaitu la yang ada di depan dan nun yang ada di belakang. Dua huruf taukid ini menguatkan, menegaskan bahwa Allah benar-benar akan menguji semua manusia dan tidak ada pengecualian. Semua manusia yang hidup pasti akan mendapatkan ujian dari Allah dengan berbagai macam bentuk ujian yang beragam. Ada yang diuji dengan ekonominya, ada yang diuji dengan kesehatannya, ada pula yang diuji dengan rasa takut, rasa cemas yang menimpanya. Semua itu adalah merupakan sudah garis ketentuan dari Allah atau sunnatullah. Tapi wabasyiris sabirin, hanya orang-orang yang bersabar yang akan mendapatkan kegembiraan di tengah-tengah ujian tersebut. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah. Bahkan sekalipun seseorang sudah mengaku beriman, seseorang sudah menyatakan iman, atau merasa sudah menjadi orang yang taat dan dekat kepada Allah, tidak akan pernah Allah tinggalkan untuk diberikan ujian. Allah menyatakan dalam surah Al-Ankabut ayat kedua, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia akan mengira bahwa mereka akan dibiarkan, akan ditinggalkan, tidak diberi ujian ketika mereka sudah mengatakan iman? Di sini Allah pakai al-istifham al-inkari. Allah menggunakan pertanyaan pengingkaran. Apakah manusia kalau sudah mengatakan kalimat iman, kalau merasa sudah taat, apakah tidak diberikan ujian? Maka tentu jawabannya tidak. Justru orang yang beriman, semakin dia taat kepada Allah, siap-siap untuk dihadirkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimahumullah,
Suatu hari Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabatnya, "Ya Rasulullah, ayun nas asyaddu bala'an?" Wahai Rasul, siapa sih manusia yang paling berat ujiannya? Siapa sih manusia yang Allah berikan cobaan paling berat? Apa jawaban Nabi? Al-Anbiya. Nabi menjawab, manusia di muka bumi ini yang diberikan ujian yang sangat amat berat atau paling berat ujiannya adalah para nabi, bukan kita. Para nabi adalah manusia yang ujiannya Allah berikan paling berat, jauh di atas kita. Summal amsal fal amsal, baru orang yang setara dengan Nabi. Kenapa demikian? Karena yubtala rajul ala hasbi dini. Ternyata seseorang itu diuji oleh Allah menurut kadar agamanya, menurut kualitas agamanya, sehingga fa in kana dinuhu sholaban ishtadda bala'uhu. Karena jika seseorang itu agamanya tebal, agamanya kokoh, agamanya kuat, ishtadda bala'uhu, justru akan berat pula ujiannya. Wa in kana fi dinihi raqatan ibtalahu Allah ala hasbi dini. Dan sebaliknya ketika seseorang itu lemah, tipis agamanya, maka Allah akan menguji dia berdasarkan kualitas agamanya. Karena fama yabrah al-bala'u bil 'abdi hatta yamshi 'alal ardi wa ma 'alaihi khati'ah. Karena seseorang akan selalu diuji oleh Allah sampai dia berjalan di muka bumi tidak mempunyai dosa dan kesalahan. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah. Maka ketika kita merasa menjadi orang yang diberi ujian yang paling berat oleh Allah, itu salah besar. Kita yang merasa diberikan ujian yang paling besar, maka itu salah besar. Karena ternyata para nabilah, para rasulullah yang diberikan ujian yang sangat amat berat. Maka silahkan lihat, silahkan cari siapa nabi dan rasul yang selama hidupnya tidak pernah mengalami mendapatkan ujian yang berat. Mungkin akan menjawab Nabiullah Sulaiman alaihissalam, karena melihat kehidupannya, melihat profilnya yang penuh dengan kemewahan, kekuasaannya luas, bahkan semua bisa tunduk atas izin Allah kepada beliau. Tapi lihat kalimat yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Ketika beliau dikelilingi kemewahan kekuasaan, beliau sadar diri justru itu adalah ujian dari Allah. Dengan firman Allah yang diabadikan di dalam kalamnya, "Hada min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur." Itu adalah kalimat Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Ketika kemewahan, ketika kejayaan mengelilinginya, justru beliau bilang, ini adalah karunia dari Tuhanku. Beliau tidak mengatakan ini memang kehebatanku. Beliau bilang ini adalah karunia Tuhanku untuk mengujiku, apakah aku bersyukur atau aku kufur. Beliau sadar kejayaan kemewahan yang dimiliki ternyata adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah. Berbicara ujian-ujian para nabi, kita kenal dengan nabi yang satu ini, yaitu Nabiullah Ayyub alaihissalam. Karena beliau terkenal dengan nabi yang ujiannya sungguh dahsyat dan luar biasa. Beliau diuji dengan kekayaannya hilang, kekayaannya lenyap. Beliau seorang raja yang kaya raya, asetnya luas. Kemudian Allah ambil semua kekayaannya. Gak berselang lama Allah datangkan ujian, 12 putra-putranya meninggal, yang digadang-gadang akan meneruskan kekerajaannya. Allah wafatkan semuanya, 12. Gak berselang lama Allah datangkan ujian seluruh tubuhnya. Allah datangkan penyakit. Allah datangkan penyakit yang menderita, yang mengenai seluruh tubuhnya. Yang sehat hanya 2, yaitu lisannya dan hatinya. Hadirin rahimakumullah. Sehingga sampai ulama-ulama menyebut beliau diberikan ujian yang belum pernah diberikan kepada orang sebelum dan setelahnya. Begitu dahsyatnya ujian yang menimpa beliau.
Tapi di dalam surah Al-Anbiya 83, sekalipun ujian dahsyat menimpanya, beliau masih bisa memuji Allah dengan kalimat wa anta arhamur rahimin. Ketika ujian 3 yang berat ini menerpanya, beliau masih bisa memuji Allah. Ya Allah, Engkau adalah yang paling menyayangi dari segala yang menyayangiku sekarang ini. Di tengah-tengah ujian berat, beliau masih bisa memuji menyanjung Allah, yang mungkin kebanyakan orang akan suudzon dan menyalahkan Allah. Di tengah-tengah ujian yang berat itu, beliau tidak malas beribadah dan justru tambah meningkatkan ketaatan kepada Allah, yang mungkin kebanyakan orang ketika diuji segitu beratnya, dia akan meninggalkan Allah. Tetapi justru sebaliknya, beliau terus mendekat kepada Allah. Beliau mendekatkan diri kepada Allah karena Allah ingin menguji kesabarannya. Dan ternyata Allah datangkan ujian itu 18 tahun. Beliau sabar menanti pertolongan dari Allah selama 18 tahun. Sebetulnya di tahun yang ke-7 istrinya minta kepada suaminya Nabi Ayub ini agar Nabi Ayub berdoa kepada Allah. Karena istrinya tahu suaminya seorang nabi, yang nabi itu punya doa yang mustajab. Ternyata hadirin, apa jawaban suaminya? Saya mau kepada Allah kalau baru diuji 7 tahun lalu mengeluh dan minta diangkat, sementara nikmat yang telah diberikan kepadamu lebih banyak daripada musibah ini. Maka Allah yang menguji kesabarannya. Beliau betul-betul pribadi yang sabar. Allah sebut beberapa kali dalam Al-Quran. Kesabaran yang dibalut dengan ketaatan. Inilah pelajaran penting untuk kita semuanya, para hadirin rahimakumullah. Kemudian di dalam lanjutan ayatnya ke-84, Allah mengangkat semua cobaan yang menimpa Nabi Ayub. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurrin wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'hum rahmatan min 'indina wa dhikra lil 'abidin. Allah angkat semua ujian yang menimpa Nabi Ayub, bahkan kenikmatannya yang hilang Allah kembalikan 2 kali lipat. Kekayaannya balik 2 kali lipat. Putra-putranya menjadi 24. Kemudian kesehatannya pulih. Itu berkah dari kesabaran yang dibalut dengan ketaatan yang dijalin oleh Nabiullah Ayub alaihissalam. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Allah berfirman di dalam kitabnya yang sangat terkenal, fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun. Di situ Allah berjanji bahwa Allah akan ingat kita. Allah akan ingat kita dengan perhatiannya, dengan kasih sayangnya, dengan pertolongannya kalau kita ingat kepada Allah. Syekh Ali As-Sobuni dalam tafsirnya menyatakan bagaimana cara ingat kepada Allah. Apa amalan seseorang bisa dianggap ingat kepada Allah? Ternyata adalah dengan taat dan beribadah. Dengan taat dan beribadah itu ternyata itulah zikir yang sesungguhnya. Orang yang taat, orang yang beribadah kepada Allah, itu adalah orang yang ingat kepada Allah. Maka ketika seseorang ingin mendapatkan perhatian Allah lewat kasih sayangnya, lewat pertolongannya, lewat perlindungannya, maka ingatlah Allah dengan cara mendekat dan taat kepada Allah, sehingga musibah yang menimpa kita tidak tambah menjadikan jauh dari Allah, tapi justru sebaliknya, karena kita yakin hanya Allah yang bisa mengangkat semuanya itu. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semestinya naluri psikologi seseorang ketika ditimpa musibah, ketika terhimpit masalah, tidak menemukan jalan keluar, maka dia akan mencari solusi. Dia akan mencari sandaran yang kuat, dan Allah lah tempat bersandar yang paling kuat. Maka dari itu, setelah sadar akan demikian, ketika musibah menimpa kita, justru menjadikan kita dekat dan taat kepada Allah, bukan sebaliknya. Dengan harapan Allah segera mengangkat semua musibah yang menerpa kita, karena kita telah membuktikan diri, sekalipun kita diuji oleh Allah, tapi kita mau mendekat kepadanya.
Karena ini sesuai dengan tujuan Allah mendatangkan musibah itu. Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin, kami tidak mengutus seorang nabi pada suatu kampung, pada suatu negeri yang kampung itu zalim, illa akhadna ahlaha, kecuali penduduknya kami timpakan bil ba'sa'i wad dharra, berbagai macam bentuk ujian, kesusahan, kemelaratan, penderitaan. Apa tujuan Allah mendatangkan ini semua? La'allahum yadharraun, agar mereka merendahkan diri, agar mereka sadar mengakui kelemahannya, agar mereka kemudian bertobat dan mendekat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi memberikan kabar gembira. Salah satu adalah orang beriman yang ditimpa musibah. Apapun bentuk musibahnya itu, ternyata musibah yang datang itu menjadi sarana, menjadi jalan Allah menghapuskan dosa kepada kita. Nabi mengatakan, ma yusibul muslim min nasabin, tidak ada seorang muslim yang ditimpa kesusahan, wala nasabin, dan penyakit. Seorang muslim yang ditimpa rasa lelah, capek, susah, kemudian sakit, wala hammin wala husnin, dan tidak pula ditimpa kegundahan, kesedihan, wala adan wala ghammin, dan sesuatu yang menyakitkan dirinya, hatta syauka, sampai duri allati yushakuha, yang menancap dirinya, kecuali semua ini tadi, kesusahan, kelelahan, sakit, lelah, kesedihan, semuanya ini yang menimpa orang beriman, illa kaffarallahu biha min khataya. Ternyata cara Allah menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan kita. Maka dari itu hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita mampu mensikapi bijaksana setiap kita menerima musibah dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan justru itu semua datang menjadikan kita pribadi yang semakin taat dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wastaghfiru wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Waradallahu man khulafa'ir rasyidin wa 'an azwajil ummahatil mu'minin wa 'an sahabati wat tabi'in wa 'anil mu'minina wal mu'minati ila yaumiddin wa 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma anfa'na al bala wal waba wal bala was suyuf al mukhtalifa والشدائد والمحن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر أمة المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين المسلمين في فلسطين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمشركين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم